Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan transaksi di lokasi penjualan. Baik, dalam dunia bisnis atau perdagangan banyak sekali jenis peralatan yang bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan proses transaksi, ya, mulai dari pencarian informasi barang yang akan dijual, kemudian saat memberikan pelayanan pada pelanggan atau customer, sampai dengan pada saat menyelesaikan transaksi penjualan. Nah, peralatan penjualan dapat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu peralatan berupa perlengkapan dokumen penjualan seperti bon, nota, faktur, serta peralatan tulis-menulis lainnya, ya, termasuk di dalamnya berbagai macam stempel, juga plastik pembungkus. Kemudian yang kedua, peralatan berupa mesin-mesin, ya, yang secara umum peralatan tersebut dikenal dengan nama mesin bisnis. Nah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan bagaimana pemakaian peralatan berupa mesin-mesin, ya. Yang dimaksud dengan peralatan penjualan atau mesin-mesin bisnis adalah semua jenis mesin yang dipakai dalam kegiatan bisnis, ya, utamanya dalam perdagangan, ya, untuk membantu menyelesaikan transaksi dengan cara yang aman juga menyenangkan, ya. Nah, fungsi dari peralatan penjualan atau mesin-mesin bisnis yaitu mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan, kemudian meminimalkan atau menghindari kesalahan-kesalahan pada saat perhitungan atau menghitung, kemudian juga lebih efisien, ya, dalam penggunaan waktu, tenaga, juga biaya. Selanjutnya, data yang diperoleh, ya, dengan menggunakan mesin tersebut tentu lebih akurat. Kemudian juga sebagai alat pelayanan yang menyenangkan bagi konsumer, bagi customer, ya, atau pelanggan, ya. Kemudian juga sebagai alat kontrol atau pengawasan, ya, dari pemilik toko atau manajer toko, ya. Itu fungsi dari peralatan penjualan. Nah, kemudian juga bagaimana kemampuan tenaga penjualan dalam proses transaksi, ya. Dengan mempunyai tenaga penjual yang tangguh, itu keharusan bagi setiap perusahaan, ya, karena konsumen atau customer sekarang akan lebih kritis, ya, akan lebih aspiratif, ya, maka kita harus lebih aspiratif, sehingga tugas tenaga penjual menjadi lebih berat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, ya. Yang dibutuhkan konsumen pada saat ini, ya, adalah mitra atau partner
ya, bukan hanya semata-mata supplier atau pemasok. Sehingga dengan itu harus tercipta saling pengertian, ya, dengan tujuan bisnis bersama, ya, serta mempunyai hubungan yang lebih mendalam, ya. Nah, tenaga penjual juga harus mempunyai komitmen, ya, keterlibatan dan fokus strategis, ya. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik dengan para pelanggan, ya, sehingga terjadi kontak emosi, ya. Dengan begitu bisa diharapkan tercipta pelanggan-pelanggan yang setia pada produk-produk yang kita jual, ya. Nah, pada prinsipnya penjual yang sukses adalah yang mampu mempertahankan juga meningkatkan penjualan, ya, dengan mempertahankan hubungan timbal balik, ya, berkesinambungan dari hati ke hati, ya, dengan pelayanan yang tulus, ya, sehingga terciptalah konsumen-konsumen yang fanatik, konsumen yang tidak mudah lari ke lain hati. Nah, oleh karena itu seorang tenaga penjual dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan berkomunikasi, ya, juga penampilan kesehariannya yang menarik. Dengan berkomunikasi yang baik dengan pelanggan, baik secara tatap muka, ya, maupun dengan hubungan telepon, kemudian dengan media sosial, ya, medsos, misalnya WA, Instagram, Telegram, ya, dan seterusnya, bertujuan agar kita memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, ya, need-nya terpenuhi, kemudian kita ciptakan want-nya, mau dari pelanggan tersebut untuk memiliki produk yang kita jual, yang pada akhirnya terjadilah satu proses transaksi, ya. Nah, kita coba menawarkan produk dengan solusi, ya, untuk pelanggan, sehingga perlu diperhatikan cara-cara yang baik dalam menjual dengan berbicara yang efektif, ya, sehingga tidak ada calon pembeli atau pelanggan atau calon konsumen yang tersinggung perasaannya. Seorang penjual yang baik tentu akan memberikan solusi bagi setiap masalah serta kebutuhan pelanggan, dan tidak hanya sekedar menjual produk maupun jasa saja. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini bisa meningkatkan cara penjualan, cara menjual, ya, terciptalah pelanggan-pelanggan, calon konsumen yang loyal, yang fanatis, yang selalu bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.